Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Recording in progress. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah lalu materinya. Pada malam hari ini poin yang terpenting adalah tentang masalah kalimat inti yang mana berkaitan dengan jumlah fi'liyah. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan materi tentang jumlah fi'liyah, maka sedikit kita mereview atau murajaah apa yang telah kita pelajari sebelumnya untuk mengingat kembali, karena sangat erat kaitannya dengan nanti yang akan kita pelajari. Baik, langsung kita bahas pada apa yang ada di layar ya. Di sini yang lalu kita telah mempelajari beberapa unsur kalimat. Tentunya unsur kalimat ini perlu kita mengingat kembali apa saja yang sering ada ya, atau sering kita gunakan atau kita pakai dalam sehari-hari dalam ilmu nahwu. Misalnya di sini ada kalimat Ahmad. Dilihat dari segi jenisnya, yaitu antara mudzakkar atau muannas, maka Ahmad adalah termasuk yang mudzakkar. Baik. Kemudian dilihat dari segi bilangannya atau adatnya, maka Ahmad ini adalah musanna atau jamak. Mufrad. Ahmad adalah mufrad. Kemudian dilihat dari segi kekhususan ataupun keumuman, yaitu segi ma'rifah atau nakirah, maka Ahmad adalah termasuk isim khusus, ma'rifat yang jelas, yaitu kelihatan ya, jelas. Kemudian dilihat dari segi isim yang bisa ditanwin atau tidak, maka Ahmad ini adalah tergolong isim ghairu munsharif. Baik. Masih ingat ya? Kemudian berikutnya kalimat madaris. Madaris itu adalah jamak dari madrasah. Maka dilihat dari segi jenisnya, ini adalah mudzakkar atau muannas? Madrasah. Kita lihat dari mufradnya, yaitu muannas. Madaris yaitu dia muannas. Kemudian dilihat dari segi bilangannya atau adatnya, maka madaris itu adalah mufrad atau musanna? Jamak. Taib. Jamak. Kemudian dilihat dari segi kekhususan ataupun keumuman, maka madaris ini termasuk apa? Khusus atau umum? Sekolah-sekolah. Umum. Nakiro. Taib. Kemudian dilihat dari segi dia menerima tanwin atau tidak, termasuk munsharif atau ghairu munsharif? Madaris. Boleh nggak madarisun atau madarisin? Madarisan tidak boleh. Maka dia termasuk isim ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin, madarisu, jika dalam keadaan rafa. Baik. Kemudian yang ketiga, al-kutubu. Dilihat dari segi jenisnya, mudzakkar atau muannas? Al-kutub. Mudzakkar. Baik. Mudzakkar ya, karena kita melihatnya dari mufradnya, al-kitab. Al-kitab. Baik. Kemudian kalau kita lihat dari segi bilangannya, jumlahnya itu ada berapa? Mufrad atau musanna? Al-kutub. Jamak.
Jamak. Jamak. Taib. Al-kutub dari Alkitab. Kemudian dilihat dari segi kekhususan ataupun keumuman, maka termasuk ma'rifah atau nakirah. Ma'rifah. Ma'rifah. Taib, karena ada alnya, alif lam. Kemudian dilihat dari segi dia menerima tanwin atau tidak, maka termasuk isim munsharif atau ghairu munsharif. Kalau seandainya al-kutubu dibuang alnya, boleh nggak saya baca kutubun, kutuban, kutuben? Boleh. Berarti dia termasuk munsharif, menerima tanwin. Baik. Berikutnya, kalimat al-mudarrisun, mudaris ya, jamak dari mudaris. Maka dilihat dari segi jenisnya, dia termasuk muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. Baik, mudzakkar. Kemudian dilihat dari segi bilangannya, jumlahnya, dia mufrad atau musanna? Al-mudarrisun. Jamak. Jamak. Baik. Kemudian dilihat dari segi kekhususan ataupun keumumannya, maka al-mudarrisun termasuk isim ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Baik. Kemudian dilihat dari segi dia menerima tanwin atau tidak, maka di sini termasuk apa kira-kira? Sebetulnya dilihat dari mufradnya kalau seperti ini. Mudaris, mudarrisun. Anggap saja itu adalah munsharif karena asalnya adalah mudarrisun. Boleh. Baik. Kemudian berikutnya as-saburat. Papan tulis ya. Dilihat dari segi jenisnya, dia adalah mudzakkar atau muannas? Saburah. Saburat ini jamak dari saburah ya. Dia adalah muannas dari saburah. Ada tak marbutohnya di belakang. Baik. Kemudian dilihat dari segi bilangannya, as-saburat ini adalah bentuk mufrad atau musanna? Mufrad. Jamak. Jamak atau mufrad? Mufrad. Saburah tanpa alif dan ta itu adalah mufrad. Kalau saburat ada alif dan ta-nya tambahnya menjadi jamak ya. Jamak. Iya, jamak. Saburat. Kemudian dilihat dari segi kekhususan ataupun keumumannya, maka termasuk isim ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Taib, ada alnya. Taib. Kemudian dilihat dari segi munsharif wa munsharifnya, ketika kita lihat tanpa ada alnya, boleh nggak dibaca saburatun? Saburatin ditanwin boleh. Berarti dia termasuk munsharif. Taib. Nah, kemudian berikutnya, buatlah contoh kalimat inti terdiri dari pola sebagai berikut. Misalkan isim dengan isim. Siapa yang ingin menjawab secara cepat aja? Di sini ada Sarmiyanti ya. Taib. Ummu Hanif, tafadhol Ummu Hanif. Tafadholi isim dan isim. Hada kitabun. Taib. Sahih. Berikutnya isim dan fi'il. Di sini Siti Anifah. Taib. Siti Anifah, tafadholi. Isim dan fi'il. Contohnya yang mudah saja. Ana asyrabu labanan. Taib. Ana asyrabu labanan. Panjang ya. Ana asyrabu labanan. Taib. Tidak mengapa. Kemudian yang terakhir fi'il dengan isim. Ummu Afan. Ummu Afan maujudah. Fi'il dan isim. Taib. Tafadholi silakan. Kira-kira apa? Fi'il, isim. Fi'il sama ya? Ya. Akala ruz. Akala ruz. Siapa yang makan? Akala ruzza. Saya maksudnya. Iya. Berarti akulu aruzza. Akulu ya. Ya, taib. Akulu Betul. aruz. Akala al-waladu al-ruzza atau akala. Taib. Labas. Akulu aruzza. Taib. Fi'il dan isim. Taib. Baik, di sini kita akan membahas dua pokok masalah, yaitu tentang masalah jumlah fi'liyah lazim yang sudah disinggung kemarin. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah muta'ati. Taib. Jumlah fi'liyah lazim polanya adalah fi'il dan fa'il saja. Fi'il dan fa'il saja. Tentunya fi'il lazim ini adalah ketentuannya adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Jadi fi'il yang hanya membutuhkan fi'il dan fa'il saja tanpa membutuhkan objek. Rumusnya adalah atau ketentuannya, syarat-syaratnya fi'il lazim itu apa? Pertama, fi'ilnya harus mufrad.
wajib fi'ilnya mufrad. Baik itu nanti fa'ilnya musanna, jamak, tetap mufrad. Kemudian fa'ilnya harus rofa. Fa'ilnya rofa. Kalau fa'ilnya tidak rofa atau mansub, berarti itu bukan fa'il nanti. Bisa jadi dia maf'ul bih atau menempati kedudukan yang lainnya. Kemudian fi'il dan fa'ilnya harus sama jenisnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga harus menyesuaikan mu'annas. Atau sebaliknya, misalkan tentukan fa'ilnya dari fi'il misalkan mudzakkar, berarti kita harus mencari fa'ilnya yang mudzakkar. Kalau fi'ilnya mu'annas, maka harus mencari fa'ilnya yang mu'annas yang sesuai dengan jenisnya. Mudzakkar, mu'annas dan mu'annas. Baik. Di sini fira, farah, manis. Kita gunakan rumus fira, farah, manis. Baik. Amsilah, contohnya di sini misalkan bisa lihat di sini. Jalasa at-talib. Ini untuk mufrad mudzakkar ya. Fa'ilnya at-talib yaitu mufrad. Kemudian fi'ilnya juga mufrad, jalasa. Kemudian at-talib ini adalah apa? Mudzakkar. Maka fi'ilnya mudzakkar, jalasa. Baik. Berikutnya kebalikannya, jalasat at-talibah. At-talibah fa'il. Dia mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Mu'annas. Maka fi'ilnya harus sama jenisnya, mu'annas. Baik. Bagaimana kalau diganti dengan fi'il mudhari' sama saja? Caranya fi'il madhi, fi'il mudhari' sama ya. Ya jalisu. Ya jalisu berarti at-talibu. Untuk mudzakkar. Kalau untuk mu'annasnya tajlisu at-talibah. Tajlisu at-talibah. Baik. Berikutnya di sini tadi yang contohnya adalah mufrad ya. Sekarang yang jalasa at-taliban. Yang musanna. Ini untuk mudzakkar. Fa'ilnya mudzakkar dan musanna. Maka fi'ilnya tetap mufrad dan mudzakkar. Jalasa, tidak perlu jalasa. Kadang-kadang ada yang masih bingung. Fa'ilnya fa'ilnya musanna, fi'ilnya diikut-ikutan musanna, jalasa atau liban. Salah ya. Salah, kecuali kalau dibalik. Taib, jalasa atau liban. Jadi ketika fa'ilnya musanna, maka fi'ilnya tetap mufrad. Adapun untuk segi mudzakkar muannasnya harus sama. Atau liban dia mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar. Sekarang kebalikannya, kalau perempuan muannas, jalasat atau libatan. Atau libatan musanna, kemudian dia muannas ya. Maka fi'ilnya harus sama. Dia harus muannas, yang sama itu muannasnya. Jalasat. Adapun segi bilangannya, dia mufrad atau musanna atau jamak, tetap fi'ilnya tetap mufrad. Untuk fi'il mudhari'nya juga sama. Ya jelisu atau liban. Kemudian kalau untuk perempuan tajlisu atau libatan. Yang berubah apanya? Muannasnya. Ini jangan sampai lupa. Baik. Kemudian berikutnya, sekarang yang jalasa atau libun, yang jamak. Bagaimana kalau fa'ilnya itu jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad, jalasa atau libun. Ataupun atulabu. Atulabu juga jamak taksir. Kalau tolibun jamak mudzakkar. Kemudian kebalikannya, jika fa'ilnya itu muannas dan jamak atau libat, maka fi'ilnya tetap mufrad dan muannas. Jalasat atau libat. Jalasat atau libatu. Untuk fi'il mudhari'nya juga sama. Fi'ilnya ya jelisu untuk mudzakkar, ya jelisu atau libun atau ya jelisu at-tulabu. Untuk perempuan, tajlisu atau libatu. Tajlisu atau libatu. Baik. Ini saya buatkan secara berurutan supaya mudah untuk mengingat. Mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak. Sekarang bagaimana kalau selain fa'il yang berakal, selain yang berakal, berarti kan ada fa'il yang tidak berakal. Misalnya begini. Ma'ahid itu adalah jamak dari ma'had. Ma'had kan ya isim yang tidak berakal ya. Maka jika fa'ilnya isim yang tidak berakal, fi'ilnya pertama fi'ilnya tetap mufrad.
Yang kedua adalah kita anggap fa'ilnya itu mu'annas. Jadi kalau fa'ilnya itu dari isim yang tidak berakal jamak, maka dianggap mu'annas. Menjadi kasurat, misalkan al-ma'ahidu fi Indonesia. Pesantren-pesantren itu banyak di Indonesia. Kasurat, maka fi'ilnya harus mu'annas. Karena apa? Fa'ilnya adalah jamak tidak berakal. Bagaimana kalau fi'il mudhari'? Sama juga, tinggal mengikuti saja. Fi'il mudhari'nya menjadi taksuru al-ma'ahidu fi Indonesia. Jadi pesantren atau pondok-pondok itu banyak sekali di Indonesia. Pondok-pondok banyak sekali di Indonesia. Baik. Kemudian sekarang fa'ilnya kita ganti yang lainnya, misalkan di sini jamak yang berakal. Jamak yang berakal misalkan di sini adalah an-nisa'u, perempuan-perempuan atau wanita-wanita. Karumat an-nisa'u fil Islam. Para wanita itu dimuliakan dalam Islam. Dimuliakan dalam Islam. Jadi an-nisa'u itu adalah jamak. Pertama fi'ilnya harus tetap mufrad. Adapun segi mudzakkar muannasnya harus menyesuaikan, harus muannas. Karumat. Karena fi'il madhi maka ditambah atau bersambung dengan ta tanis, karumat an-nisa'u fil Islam. Adapun untuk fi'il mudhari'nya juga sama sebetulnya caranya, tinggal merubah saja taksuru ya ke takrumu. Karuma takrumu. Takrumu an-nisa'u fil Islam. Jadi para wanita itu sedang atau senantiasa dimuliakan atau mulia di dalam Islam, dimuliakan. Jadi wanita itu dimuliakan di dalam Islam. Baik. Ini adalah bisa dibuat atau yang sering ya, yang sering kita gunakan dalam sehari-hari dalam membuat baik itu jumlah atau membuat kalimat yang ada. Jadi intinya adalah pertama kita menentukan fi'ilnya itu mufrad. Kemudian yang kedua adalah segi mudzakkar atau muannasnya itu harus juga diperhatikan. Jadi mufradnya ya. Kemudian untuk mudzakkar muannasnya ini harus tahu. Baik. Ini untuk fi'il lazim ya. Jadi fi'il lazim cukup fi'il dan fa'il saja. Walaupun mengetahui tentang fi'il dan fa'il saja, harus tahu juga cara menyusunnya dari segi mufradnya atau segi mudzakkar muannasnya. Itu harus dibedakan, jangan sampai disamakan. Baik. Kemudian selanjutnya adalah jumlah fi'liyah yang muta'addi. Nih. Jumlah fi'liyah muta'addi, pertama polanya adalah tentunya fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek. Berarti polanya adalah fi'il, fa'il dan maf'ul. Ini harus ada. Karena fi'il muta'addi itu kalau kita buka ya, misalkan qara'a, kita lihat cek di kamus ya. Nanti akan keluar qara'a, biasanya di situ akan disertakan contohnya, misalkan qara'a Al-Qur'an, qara'a apa gitu. Berarti itu adalah subjek, predikat dan objeknya ya. Jadi fi'il, fa'il dan maf'ulnya. Ini fi'il muta'addi. Kaidah atau syarat-syaratnya untuk fi'il muta'addi yang pertama adalah fi'ilnya mufrad sama seperti fi'il lazim ya. Fi'ilnya harus mufrad. Kemudian yang kedua adalah fa'ilnya harus rafa, tentunya harus fa'il rafa ya. Semua fa'il itu harus rafa. Kalau dia tidak rafa, majrur atau mansub itu mungkin kedudukannya berbeda, bukan fa'il mungkin. Kemudian fi'il dan fa'ilnya harus sejenis dari mudzakkar dan muadzakkar. Kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya wajib muannas. Atau kalau fa'ilnya dia jamak tidak berakal, maka boleh fi'ilnya itu muannas. Kalau fa'ilnya dia jamak berakal, maka fi'ilnya harus muannas. Harus muannas.
Sebetulnya kadang-kadang juga ada pengecualian ya, misalkan jika misalkan fa'ilnya itu dipisah, misalkan dipisah dengan dhamir atau dipisah dengan kata yang lainnya, itu boleh tetap mudzakkar. Misalkan aslinya fa'ilnya muannas yang tidak berakal ya. Muannas yang tidak berakal itu kalau misalkan dipisah dengan fasil, maka fi'ilnya boleh mudzakkar. Kalian tidak jatuh langsung dari fi'il dan fa'il, itu tidak jatuh langsung, tetapi ada sekatnya, maka boleh mudzakkar. Itu kalau misalkan tidak berakal ya, tidak berakal. Kalau berakal tetap dia harus harus sama jenisnya, Kemudian maf'ul bih ini harus nasab. Dan maf'ul ini tidak ada hubungannya dengan fa'il maupun fi'ilnya. Artinya kalau maf'ulnya mudzakkar atau muannas, maka fa'il dan maf'ulnya ini tidak harus sesuai dengan maf'ulnya. Misalkan ro'a itu as-saburah misalkan adalah muannas, dia maf'ul bih, maka fi'il dan fa'ilnya tidak harus menyesuaikan, harus muannas. Tidak misalkan ro'at al-bintu as-saburah, tidak harus seperti itu. Itu maf'ulnya bebas, tidak terikat atau tidak ada hubungannya dengan fi'il dan fa'ilnya. Maka di sini bisa dirumuskan adalah fira farah manis mana. Yang membedakan antara fi'il muta'addi dan lazim itu adalah pada mananya, yaitu kalau fi'il lazim tidak ada maf'ul bihnya, kalau fi'il muta'addi itu baru ada maf'ul bihnya yang harus nasab, yang harus mansub, yaitu di fathah ya, itu huruf aslinya. Amsilah contohnya di sini misalkan qara'a at-thalibu al-Qur'ana. At-thalibu fa'ilnya adalah dia mufrad, kemudian mudzakkar, maka fi'ilnya mufrad mudzakkar. Al-Qur'ana maf'ul bih. Kebetulan maf'ul bihnya adalah mudzakkar, jadi seolah-olah sama gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Qara'at, kemudian untuk yang sampingnya ini adalah untuk yang muannas perempuan. Qara'at at-thalibatu al-majallatah misalkan. Siswi itu telah membaca majalah. Fa'ilnya adalah muannas, maka fi'ilnya harus muannas. Fa'ilnya mufrad, fi'ilnya tetap mufrad, tidak ada pengaruhnya. Majalah objeknya, maf'ul bihnya ini adalah muannas. Maf'ul bihnya adalah mansub, al-majallatah. Qara'at at-thalibatu al-Qur'ana, boleh enggak? Boleh. Tidak mengapa, maf'ul bihnya itu mudzakkar, tidak harus muannas. Karena objeknya itu tidak ada sangkut pautnya dengan fa'il maupun fi'ilnya, jadi bebas. Qara'a misalkan at-thalibu al-majalata, boleh enggak? Boleh. Siswa itu membaca majalah. Objeknya muannas, tidak mengapa, tidak masalah. Yang kedua, contoh bawahnya qara'a at-thalibu ad-darsaini misalkan. Qara'a at-thalibu ad-darsaini. Siswa itu telah membaca 2 pelajaran misalkan. 2 pelajaran. Objeknya adalah ad-darsaini. Dia mansub. Mansubnya dengan ya karena dia isim musanna ya. Mansubnya dengan ya. Kemudian di sini fa'ilnya dia mufrad ya. Kemudian fi'ilnya mufrad. Fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya juga mudzakkar. Adapun objeknya ini adalah musanna, maka tidak mempengaruhi fa'ilnya harus musanna enggak. Fi'ilnya harus musanna enggak. Jadi maf'ul bihnya ini adalah bebas. Dia boleh mudzakkar, boleh muannas, boleh musanna, boleh jamak dan seterusnya. Tidak ada pengaruhnya. Yang penting adalah objeknya itu mansub. Nah, tanda nasabnya ini untuk yang asli, yang untuk harokat adalah fathah, untuk yang yang tidak asli itu adalah dengan huruf ya. Karena dia isim musanna. Kemudian qara'at at-thalibatu al-majallataini. At-thalibatu adalah fa'ilnya, dia muannas, maka fi'ilnya
Pertama mufrad dan mu'annas, karena harus sama jenisnya. Majalata ini dia objeknya mansub, nasabnya dengan iya karena isim musanna. Isim musanna. Qaraat at-talibatu al-majalata ini. Boleh nggak qaraat at-talibatu ad-darsa ini? Boleh. Walaupun darsa ini dia mudzakkar atau talibah muannas tidak mengapa. Tidak ada masalah, objeknya bebas. Baik. Kemudian yang ketiga, qara'a at-talibu ad-durus. Ad-durusa ya. Qara'a at-talibu ad-durusa. Durus itu adalah jamak dari darsun, pelajaran. Dari siswa itu telah membaca beberapa pelajaran atau banyak pelajaran. Baik. Maf'ul B-nya adalah durus, jamak. Fa'ilnya tetap mufrad. Fi'ilnya mufrad dan mudzakkar. Maf'ul B-nya ini yang jamak tidak mempengaruhi fa'ilnya harus jamak, tidak. Maf'ul B-nya ini adalah bebas. Bebas ya. Tab. Untuk jumlah fi'liyah yang terpenting adalah perhatikan fa'ilnya, kemudian fi'ilnya. Adapun objeknya sudah bebas, nggak usah dihiraukan. Kadang-kadang ini patokannya adalah fi'il dan fa'ilnya. Kemudian berikutnya, qara'at at-talibatu al-majallati. At-talibah dia muannas, maka fi'ilnya mufrad dan muannas. Mana objeknya? Yaitu al-majallati. Al-majallati mansub dengan kasrah karena dia jamak muannas salim. Alif dan ta, diakhiri dengan alif dan ta. Baik. Jadi objeknya ini adalah majallat jamak, fa'ilnya tetap mufrad ya, perempuan. Kemudian fi'ilnya dia mufrad dan muannas. Jadi untuk yang muta'ati ini harus ada objeknya. Inilah disebut dengan kalimat inti juga, atau jumlah ataupun kalam. Kalau seandainya ini dibuang maf'ul bih-nya atau objeknya ini, orang yang mendengar tidak akan paham. Buktinya apa? Kalau saya misalkan berkata qaraat talibah, siswi telah membaca, saya berhenti di situ berbicaranya, maka yang mendengar tentunya kalian juga akan nggak paham juga baca apa gitu kan, pasti bertanya baca apa. Nah, dengan menimbulkan pertanyaan itu, maka ini adalah belum termasuk sempurna, kecuali kalau sudah dilengkapi dengan objek. Qaraat talibah majalah, gitu maksudnya. Siswi telah membaca majalah. Oh gitu ya, berarti paham gitu, paham. Jadi ini adalah jumlah atau kalimat atau kalam yang tam, yang sempurna. Jadi kalimat inti. Kalau filenya dibuang gimana? Sama ya, kecuali kalau misalkan bertanya bentuknya berbeda ya, sudah difahami, misalkan qara majalah atau qaraat al majalah, ya tentunya siapa yang membaca, yang sudah membaca majalah ya mungkin maksudnya adalah siswa-siswi. Kalau misalkan berbicara dengan teman ya, tiba-tiba udah baca majalah, qaraat majalah gitu. Artinya di situ sudah ada segi kefahaman filenya itu siapa yang dibuang itu, karena itu tidak masalah. Kalau sudah bisa difahami dari mungkin dia bercerita gimana, kemudian tiba-tiba dia berkata, oh sudah membaca Quran dia gitu, berarti tidak mengapa dibuang filenya. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana susunan kalimat itu atau jumlah dan kalam itu tersusun dari kalimat inti yang ada fi'il fa'ilnya maf'ul jika dia adalah muta'ati, ataupun fi'il dan fa'il jika fi'ilnya tergolong adalah lazim. Baik. Ini adalah mungkin contoh yang sederhana yang saya sesuaikan dengan buku yang ada ya. Adapun nanti misalkan kok ketemu misalkan sesuatu yang sedikit berbeda atau mungkin sedikit menyelisih ya, kadang-kadang itu ada ya. Kadang-kadang kaidah bahasa Arab itu ada juga yang tidak sama seperti itu. Itu pun pengecualian ataupun kejadian yang jarang, atau mungkin ada tetapi jarang. Tetapi secara umum adalah kaidahnya
adalah seperti itu. Seperti itu. Ini adalah semacam kayak fondasi ya. Adapun nanti ketika kalian membaca dalam literasi bahasa Arab yang panjang, kadang-kadang menjumpai sesuatu yang ganjil ya. Kok berbeda gitu? Bukan berbeda. Itu mungkin ada pengecualian. Ada sesuatu yang mungkin kalian harus juga ketahui gitu. Di samping yang kaidah asalnya adalah seperti ini. Kaidah bakunya adalah seperti ini. Namun dalam baca-membaca mungkin nanti akan menjumpai sedikit kadang-kadang itu muncul kalimat yang berbeda dengan kaidah atau menyelisih kaidah kadang-kadang. Namun itu adalah jarang terjadi. Atau mungkin bahkan ayat juga kadang-kadang tidak sama ya, tetapi itu tetap kita gunakan. Jadi kita sudah mempelajari tentang fi'il lazim, kemudian fi'il muta'addi. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kalimat inti ya, kemudian kalam ataupun jumlah. Di sini yang didahulukan adalah membahas tentang jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah terlebih dahulu. Adapun jumlah ismiyah nanti kayaknya setelah ini kayaknya. Baik, itu mungkin ya yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Sepertinya sudah selesai ya. Baik. Mungkin itu, jika nanti ada yang ingin bertanya mungkin saya persilakan kasih waktu beberapa saat saja. Silakan, saya kasih kesempatan jika ada yang bertanya mungkin satu aja atau dua. Atau mungkin ada materi yang belum paham, silakan juga untuk menanyakan yang saya tengahkan di sini. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini nanti untuk jumlah fi'liyah yang fi'il madinya di tasyrif seperti di syaraf itu nanti seperti itu ya. Kalau tadi contohnya fa'ilnya mufrad semua ya Ustaz. Benar? Iya. Ya, ini kalau untuk yang kalau jumlah fi'liyah lazimah berarti kan fi'ilnya mufrad sejenis gitu ya Ustaz. Iya. Tapi kalau yang muta'addi nanti fi'ilnya mengikuti fa'ilnya nanti di tasyrif yang di musyarraf itu ya Ustaz. Baik. Yang pertama adalah untuk fi'il dan fa'ilnya antara lazimah dan muta'addi itu sebenarnya adalah sama. Jadi kalau mufrad fi'ilnya harus mufrad dan harus sama jenisnya. Jadi kalau fa'ilnya perempuan mu'annas ya maka fi'ilnya harus mu'annas. Yang lainnya tetap mufrad. Baik itu lazim maupun muta'addi. Adapun untuk fi'il muta'addi yang di tasrif itu memang kebanyakan adalah fi'il yang muta'addi. Jadi dari bab ya, kalau kita kembali ke ilmu shorof, dari bab 1, 2, kenapa bab pertama itu didahulukan? Karena bab 1 itu adalah kebanyakan fi'ilnya di situ adalah muta'addi, atau di situ juga ada yang lazim tapi jarang, tetapi kebanyakan mayoritas adalah muta'addi. Jadi sebetulnya urutan bab-bab dalam ilmu shorof itu juga ada kaitannya dengan persoalan bab pertama didahulukan. Ini adalah bab yang ini paling banyak dijumpai, atau kalimat-kalimat yang seperti wazan bab pertama itu adalah banyak sekali, termasuk juga fi'il yang muta'addinya. Di akhir kan bab 5 atau bab 6 yang terakhir itu karena jumlahnya sedikit kalimatnya. Bab lazim ya kan, kebanyakan fi'il lazim itu bab 5, bab 6 itu juga fi'il lazim itu. Tapi juga ada yang muta'addi tapi jarang. Nah, seperti itu. Jadi ahli bahasa dulu yang mushorof maupun nahwu juga dia sudah setelah dia menganalisa, dia menyimpulkan seperti ini, dia menjadikan bab 1, 2, 3 sesuai dengan penemuannya gitu. Jadi secara menganalisa, merumuskan seperti itu. Jadi dia sudah mengurutkan bab pertama ini adalah bab yang paling banyak kosakatanya. Fi'il muta'addinya banyak sekali, termasuk juga ada fi'il lazimnya mungkin ada. Kemudian bab kedua juga gitu, fi'il muta'addinya ada banyak juga,
fi'il lazim mungkin sedikit, dan seterusnya seperti itu. Jadi memang kalau hubungannya dengan objek itu biasanya fi'il yang muta'ati, fi'il muta'ati. Tapi kadang-kadang juga ya, kadang-kadang nanti juga dijumpai fi'il muta'ati malah fi'il muta'ati yang seharusnya dia membutuhkan objek, tapi dia juga membutuhkan bantuan huruf jar misalkan. Atau kadang-kadang ya fi'il lazim itu seperti maknanya itu juga fi'il muta'ati. Jadi fi'il lazim itu dia seperti fi'il muta'ati, namun dia juga membutuhkan huruf jar. Kalau seperti itu bagaimana mengirobnya? Pertama, kaidahnya adalah ketika kalian mengirob kalimat jumlah itu adalah kalian lihat secara lafadz saja. Jadi apa yang ada di situ, apa yang tertulis di situ, misalkan ada huruf jarnya, sudah dirab jar majrur saja, seperti itu. Tidak perlu kita takdirkan, itu asalnya gitu. Adapun kalau kita misalkan mengirob misalkan dikira-kira itu pun juga boleh saja, tetapi yang benar atau yang baik adalah kita mengirobnya nanti sesuai dengan teksnya atau nasnya, ini sesuai dengan lafadznya saja, tidak perlu mencari sulit-sulit gitu. Itu yang asalnya. Baik, jadi untuk fi'il yang muta'ati itu memang kaitannya dengan objek, dan objek ini biasanya di tasrifnya itu adalah secara lengkap ya, dari fi'il madhi, mudhari' dan sampai isim alat. Baik, sudah? Afwan Ustaz, Ana tadi tertinggal, jadi jumlah fi'liyah itu berbeda dengan jumlah fi'liyah ya Ustaz? Apa? Jumlah fi'liyah dengan? Fi'liyah yang ditulisan jumlah fi'liyah. Ini maksudnya ini fi'liyah. Maksudnya fi'liyah ini. Ini maksudnya fi'liyah ya, fi'il itu ya, dari fi'il ya. Karena saya bahasa Latinnya itu apakah pakai petik yang di atas atau kaf, pakai k atau gimana kan? Itu kan bahasa Latin saja. Tapi maksudnya adalah jumlah fi'liyah dengan ain ya. Kalau kita dalam bahasa Arab ya jumlah fi'liyah. Sudah mafhum gitu maksudnya. Adapun Latinnya mungkin iya. Mungkin kalau secara Latinnya mungkin saya salah juga tulisannya gitu. Kaidah. Ini Jadi ini tadi yang muta'adi itu tidak fi'ilnya tidak harus mufrad semua ya Ustaz, jadi mengikuti fa'ilnya ya. Kalau fi'ilnya di depan tetap mufrad. gitu. Semuanya sama, lazim juga sama. Lazim, muta'adi juga sama mufrad. Yang membedakan itu nanti antara mudzakkar atau muannasnya. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus muannas. Tapi tetap dia mufrad. Walaupun fa'ilnya jamak, walaupun dia musanna, tetap dia mufrad. Jadi enggak di tasrif yang enggak di tasrif Ustaz ya, kalau fi'liyah muta'adi. Maksudnya yang dari dhamir huwa sampai ananahu itu. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat itu ya? Iya. Kalau itu nanti bentuknya begini. Kalau kita ganti jalasa, itu nanti jumlahnya ismiyah. Misalkan huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu, hiya jalasat. Nah itu berbeda. Itu fi'ilnya di belakang. Kalau ini fi'ilnya di depan. Iya. Benar. Hum jalasu. Kenapa jalasu? Ya karena yang mutadaknya hum. Ya harusnya khobarnya harus menyesuaikan. Hum jalasu, tidak boleh hum jalasa, tidak boleh. Kalau jalasanya fi'ilnya didahulukan, jalasa hum boleh, bisa saja. Jalasa haulai, jalasa atulab, boleh. Tapi kalau di belakang ya harus sesuai. Iya, Ustaz. Ya, saya baru paham ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Saya kira mungkin itu saja. Cukup insyaallah. Kita akhiri dengan doa qul subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.